Halo semuanya, sahabat Ardimatika. Bagaimana kalian kabarnya semua? Nah, apakah masih semangat belajar? Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal, khususnya soal-soal UMPTKIN ya. Nah, soal-soal ini saya dapat dari soal-soal UMPTKIN tahun 2019 yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman sebagai bahan belajar gitu, untuk latihan menghadapi UMPTKIN tahun 2020. Nah, namun seperti biasa sebelum kita lanjut membahas videonya, jangan lupa di-subscribe dulu channel Ardimatika agar channel ini bisa berkembang dan kami lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video terbaru, video-video edukatif yang berbau matematika gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, seperti apa pembahasan soalnya? Langsung saja kita ke soalnya. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini diberikan ini ya, A besar B kemudian besar 0. Kemudian kita diberikan A besar sama dengan AB per A ya. Kemudian B besar sama dengan AB per B. Nah, ini kan mudah nih. Yang A besar berapa? Jadinya AB per A ini bisa kita coret gini, jadinya sama dengan B. Ya, kemudian yang B besar ini, yang B-nya bisa kita coret gini. Nah, jadinya A. Nah, berarti kalau begitu apa? Kesimpulannya A besar sama dengan B kecil. Kemudian B besar sama dengan A kecil. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya adalah A kecil besar B kecil. Nah, berarti kalau begitu, kalau berdasarkan ini berartinya apa? B-nya B besar lebih besar. B besar lebih besar dari B kecil. A kecil gitu ya. A besar maksudnya. Jadi B besar lebih besar dari A besar gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A ya. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita diberikan lingkaran ya. Ini saya gambar ulang aja. Ini lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil ya bersinggungan kayak gini. Ya. Kemudian diketahui apa? Panjang AB 14. Kemudian, nah A adalah titik tengah titik tengah lingkaran besar ya. Berarti yang titik tengah ini adalah pusatnya ya. Kemudian AB panjangnya 14, B-nya di sini. Ya berarti kalau begitu tidak lain adalah yang ini 14 ya. Yang ini 14. Ya berarti tidak lain adalah AB itu sama dengan jari-jarinya kan. Jari-jari lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar. Kemudian nah, kalau begitu sementara yang kalau kita pantau lingkaran kecilnya ya, AB itu tidak lain adalah juga diameternya kan, diameter lingkaran kecil. Diameter lingkaran kecil. Nah, berarti apa? Berarti kalau begitu ini bisa kita tulis misalnya R besar ya. R besar menyatakan jari-jari lingkaran besar, itu bisa kita tulis 14 ya kan. Kemudian R kecil, R lingkaran kecil, saya tulis RK aja, itu sama dengan, ya berarti setengahnya kan, karena 14 itu diameternya lingkaran kecil, berarti jari-jari lingkaran kecilnya setengahnya 14 sama dengan 7 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan luas lingkaran kecil dan luas lingkaran besar. Ya udah langsung aja. Langsung gini ya, luas lingkaran besar, luas lingkaran kecil per luas lingkaran besar. Ini artinya luas lingkaran kecil dibandingkan dengan luas lingkaran besar. Langsung ya, luas lingkaran berarti apa? VR kuadrat per RK ya. Kemudian VR B kuadrat gitu. Ini sama dengan RK-nya berapa? RK-nya kan 7, berarti 7 kuadrat atau 7 kali 7 gitu. Kemudian per RB-nya 14 kan, berarti 14 dikali 14. Nah, ini sama dengan apa? Ini kalau misalnya kita bagi 7, ini hilang ya.
kemudian 7 berarti 1, ini 1, ini 2 ya kan, berarti 1 kali 1 per 2 kali 2 sama dengan 1 banding 4 ya. Berarti artinya apa? Artinya luas lingkaran kecil dibandingkan dengan luas lingkaran besar itu 1 dibanding 4. Jadi jawabannya adalah B ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah di sini kita diberikan suatu lingkaran gitu, kemudian diketahui jari-jarinya 1. Nanti saya tulis ulang aja deh ya. Misalnya gini nih koordinatnya ya. Seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita punya garis PQ di sini. PQ. Kemudian diketahui Q-nya titiknya 1,3 ya, kemudian P-nya 1,1. Kemudian kita punya lingkaran yang jari-jarinya 1. Kemudian pusatnya di 5,2. Oke, berarti di sini ya. Yang kerja lingkaran ya. Nah, ini 5,2. Oke. 5,2. Oke. Nah, karena jari-jarinya 1 ya berarti yang ini ya benar ya, berarti yang ini sejajar kan. Kalau misalnya ini titik 5,2 berarti yang ke sini jari-jarinya jadinya ini kan 1 nih. Berarti ini 5,1 gitu ya. Kemudian yang ini jadinya 5,3. Nah, karena jari-jarinya 1 ya berarti kalau begitu ini sejajar kan. Ini. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah apa? Jarak titik tengah lingkaran ke titik tengah garis PQ. Oke, di sini ini. Nah, jarak titik tengahnya apa? Ya nggak perlu susah-susah ya, lihat aja karena ini garisnya vertikal berarti kita cukup melihat koordinat Y-nya saja gitu kan. Ini perubahannya dari 1 ke 3 berarti ini panjangnya ya tidak lain adalah 2. Berarti kalau itu titik tengahnya 1 dari posisi 1 ini. Ini 1 ya berarti di sini 2 kan. 2. Oh enggak, sorry. Ya karena kita mau cari jaraknya ternyata ya jarak titik tengah ke titik pusat lingkaran ya berarti yang kita pantau sumbu X-nya aja gitu. Nah, ini kan tidak lain adalah 1 nih, 1,2 di sini. Kemudian yang di sini adalah 5,2, pusat lingkarannya 5,2. Nah, kita mau lihat jaraknya, nggak usah karena horizontal gitu. Jadi nggak perlu kita susah-susah nyari jaraknya, cukup lihat absisnya saja ya gitu, absis X-nya. Nah, di sini 5, di sini 1 berarti jaraknya ya 5 kurang 1 gitu, sama dengan 4. Tuh, jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya C. Atau misalnya kalau mau lebih jelas ya boleh pakai rumus jarak gitu ya. Bagaimana caranya kita menghitung jarak 2 titik? Ya caranya apa? Caranya akar gitu ya, akar dari misalnya kalau kita menghitung titik dari X1 Y1 dengan X2 Y2. Nah, ini kan sama dengan apa? Y2 dikurang Y1 pangkat 2 itu dikurang X2 dikurang X1. Sorry, ini X2 ya, kuadrat. Nah, ini berarti apa? Ya berarti ini sama dengan enggak. X2 Y2 kurang Y1 kan terbalik ya, sorry ini, jadi ini akar X2 kurang X1 kuadrat gitu dikurangi Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, ini kan sama dengan akar dari X2 nya kan 5 ya, 5 kemudian dikurangi 1 kuadrat dikurangi ini Y2 nya 2 itu 2 dikurangi 2 kuadrat. Jadinya apa? Jadinya 4 kuadrat dikurangi 0, akar 4 kuadrat ini sama dengan 4 gitu. Ini kalau misalnya mau pakai rumus jarak, tapi karena ini garisnya horizontal ya nggak usah gitu repot-repot, cukup lihat perubahan sumbu X-nya aja gitu. Dari 1 ke 5 berarti sejauh 4 bergeraknya seperti itu. Tuh, udah ya.
Nah, itulah tadi beberapa soal yang kami ambil dari soal-soal UMPT KIN tahun 2019. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman itu sebagai bahan latihan untuk mengerjakan soal-soal UMPT KIN tahun 2020 nanti. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi gitu, banyak lagi soal-soalnya supaya kalian lebih terlatih lagi mengerjakannya agar nanti pas ketika sudah ujian bisa lancar menjawabnya. Oleh karena itu, jangan lupa nyalakan loncengnya ya, kemudian subscribe channel ini agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru dari kami. Oke, semangat belajar, salam matematika.